لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Syekh Nasir As-Sa'di, beliau yang punya kitab tafsir Taisir Kalimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, beliau membantu kita untuk membuat ringkasan dari kitab Al-Adhkarnya Imam Nawawi, yang di situ kumpulan zikir-zikirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cukup tebal kitab itu, dipelajari oleh beliau dari berbagai sumber, berbagai nas. Beliau menemukan ada 6 zikir yang paling utama, 6 zikir yang paling utama yang diistimewakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim, bahkan tentang keutamaan 6 zikir ini. Dari 6 zikir itu, yang paling utama dan ada pada ranking 1 adalah bersalawat atas Nabi kita Muhammad SAW. Zikir yang pada urutan pertama, di atasnya istighfar, di atasnya yang lain-lain, adalah bersalawat atas baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan para ulama sepakat bahwa salawat yang paling afdal dari seluruh rangkaian redaksi salawat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat yang di situ ada menyebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi salah satu redaksinya saya bacakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Pertama, bersumber pada ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, semua malaikat Allah. Tidak ada yang tahu selain Allah berapa jumlah malaikat Allah. Ada beberapa nas, misalkan tentang ibadah di Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang diizinkan masuk ke Baitul Ma'mur. Dan hanya hari itu saja, di hari yang sama, malaikat harus meninggalkan Baitul Ma'mur. Jadi kesempatan ibadah istimewa bagi mereka kepada Allah ada di Baitul Ma'mur. Katakanlah dia masuk pagi, maka sore itu juga harus keluar dari Baitul Ma'mur. Dan begitu besoknya ada 70.000 lagi. Dan setiap malaikat hanya mendapatkan jatah 1 kali sepanjang kehidupan dunia ini. Maka kalau kita gunakan hitungan di Baitul Ma'mur, katakanlah berapa jumlah hari di dunia? Kehidupan dunia ini berapa hari? Kalikan 70.000 malaikat. Sekedar untuk gambaran betapa banyaknya jumlah apa? Malaikat. Riwayat yang lain menyebutkan tidak ada satu tempat sejengkal pun di langit
kecuali di lokasi itu ada malaikat yang sejak awal diciptakan sampai nanti hari kiamat berdiri terus beribadah kepada Allah tanpa rukuk, tanpa sujud. Apa? Berdiri. Sementara di lokasi yang lain, di jengkal yang lain, ada malaikat sejak awal dicipta sampai nanti hari kiamat ibadah dengan cara ruku terus. Tidak ada berdiri, tidak ada yang lain. Sementara malaikat yang lain sujud terus sampai hari kiamat kelak. Dan begitu tidak ada satu lokasi pun di langit, baik 1, 2 sampai 7 yang kosong kecuali di sana ada siapa? Para malaikat. Artinya bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat Allah itu banyak sekali. Dan dalam ayat ini dikatakan Allah dan semua malaikat yusallun. Apa yusallun ini? Ini fi'il mudhari' kata orang Arab atau guru nahwu dulu. Fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa namanya? Kata kerja menunjukkan waktu sekarang dan akan datang terus menerus 24 jam, tidak ada berhentinya Allah dan para malaikat apa? Bersalawat. Jadi kalau begitu Kanjeng Nabi mendapatkan salawat atas beliau berapa banyak sehari semalamnya? Dari Allah, dari seluruh malaikatnya yusallun. Artinya Nabi mendapatkan salawat yang banyak atas diri beliau. Kira-kira masih butuh salawat kita? Memang berapa kali kita salawat sehari sampai dibutuhkan oleh Nabi? Tanpa diminta Allah akan bersalawat terus. Tetapi yang kita senang di dalam ayat tadi pada kalimat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Itu berarti Allah menempatkan kita di urutan keberapa untuk bersalawat atas Nabi? Yang ketiga. Allah yang pertama, malaikat yang kedua, dan kita yang kira-kira mau sama angkanya atau selisih dengan salawatnya Allah atas baginda Rasulullah SAW? Pengennya sama. Kira-kira 24 jam dapatnya berapa itu? Tanpa henti. Diupayakan dan nyuwun kepada Allah diberikan kemudahan, termasuk orang yang bersalawat atas Nabi dalam jumlah yang sangat besar. Digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, man salla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Di penjelasan tadi sebetulnya cukup bagi orang dewasa, cukup bagi orang merdeka untuk memperbanyak salawatnya atas Nabi. Sudah diketahui posisi kita urutan ketiga setelah Allah dan para, itu sudah kemuliaan yang luar biasa. Tanpa kita mendapatkan keuntungan yang lain, itu sudah layak kita memperbanyak salawat atas Nabi. Dan tidak henti-hentinya, selagi ada kesempatan salawat, 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 dan terus salawat. Tetapi kita mendapatkan penjelasan yang jauh lebih menyempurnakan. Motivasi kita untuk senantiasa bersalawat adalah penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapapun di antara kita mau bersalawat atas Nabi, bukan karena dibutuhkan oleh Nabi. Dan ini bagian dari syafaat beliau, bagian dari bantuan beliau untuk kita. Siapapun bersalawat atas saya satu kali saja, maka Allah akan membalas bersalawat atas kita 10 kali. Jadi kita membaca Allahumma salli ala Muhammad satu kali, maka Allah bersalawat atas kita berapa? 10 kali. Jika kita bersalawat atas Nabi 10 kali, berarti Allah bersalawat atas kita berapa? 100 kali. Dan jika dalam sehari kita 100 kali bersalawat atas Nabi, maka Allah bersalawat atas kita berapa? 1000. Dan jika kita 1000 dalam sehari, maka Allah 10.000 bersalawat atas kita. Dan dengan izin Allah ternyata kita bisa bersalawat atas Nabi 10.000 sehari. Apalagi yang kepengen haji tahun ini. Kersambotan? Kersambotan dulu.
Kepingin haji tahun ini, bukan daftar haji tapi apa? Bersalawat atas Nabi berapa? 10.000 dalam sehari. Kira-kira tambah kurus nggak gara-gara itu? Tambah miskin nggak kira-kira? Tambah sakit nggak kira-kira? Maka Allah akan bersalawat atas kita berapa? Kita 10.000. Allah berapa? 100.000. Dan ketika Allah bersalawat atas kita 100.000 dalam sehari semalam, apa salawat Allah atas kita? Rahmatnya. Allah berarti 100.000 memberikan rahmat kepada kita. Dan di antara wujud rahmat yang paling kita butuhkan adalah ampunan Allah, tambahan hidayah, tambahan rizki, dan seluruh kebaikan akan diberikan kepada mereka yang mendapatkan rahmat. 100.000 rahmat Allah sekali dalam sehari. Kemarin kita bahas di Baitullah saja setiap hari diturunkan berapa? 120. Tetapi dengan kita bersalawat atas Nabi dapatnya berapa, Ibu? Berapa kira-kira? Imam Al-Ghazali menyebutkan, dan banyak ulama lain menyebutkan, bahwa yang dilipat gandakan di Madinah 1000 kali, di Mekah 100.000 kali, betul lafadznya adalah salat. Tetapi beliau meyakini bahwa kayak tadi Rasulullah menyebutkan Al-Hajju Arafah, itu bukan maksudnya umrah itu cukup dengan wukuf di Arafah. Ada yang lain juga. Maka mereka meyakini bahwa yang dilipat gandakan 100.000 kali di Masjidil Haram bukan hanya salat, tapi termasuk jenengan salawat atas Nabi. Dilipat gandakan. Maka Bapak Ibu, apapun hajat jenengan yang sangat istimewa, insya Allah, coba duduk i'tikaf di masjid dari asar sampai maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya sampai subuh. Cobalah gunakan waktu sambil tawaf dan penjenengan selain bismillah ya Allahu Akbar, bacalah salawat atas Nabi. Rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulai dari Hajar Aswad lagi, bismillah ya Allahu Akbar, terus diapakan? Salawat. Nggih, jenengan hitung, jenengan targetkan berapa jenengan ingin agar Allah bersalawat atas panjenengan. Dan kita sudah dikasih hitungan dagangnya. Hitungan apa? Perniagaannya, bahwa 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000, 1000 dibalas 10.000, 10.000 dibalas 100.000. Dan saya berharap mudah-mudahan sebelum Kamis besok kita berangkat pulang, kita sudah melakukan sampai 100.000 salawat. Di mana? Di komplek Masjidil Haram, insya Allah. Dan saya berharap bukan hanya kesehatan jenengan dapatkan, bukan hanya kemudian anak punya arah, punya kemauan yang cukup kuat sekali untuk arah-arah kebaikan. Saya berharap lebih dari itu, apa yang jenengan harapkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, sekali lagi coba perhatikan dan bilang sami'na wa ata'na kepada perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selama ini kita kurang, kalah dengan teman-teman yang lain dalam urusan apa namanya, bersalawat. Padahal kita seharusnya paling tahu dan lebih tahu insya Allah urusan keutamaannya. Maka cobalah kita berikan keseimbangan baru, berikan bobot baru dalam kehidupan kita ini untuk bersalawat atas Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dengan perhatikan nanti di rumah Bapak Ibu, di petani meleh mana jam-jam yang jenengan kayaknya sibuk tapi nggak ngasilkan apa-apa. Jam-jam yang jenengan koyoke sibuk nonton TV misalkan, sibuk ya. Berapa lama biasanya? Geser. Atau kegiatan-kegiatan yang lain yang kayaknya sibuk tetapi nggak ada hasilnya untuk dunia maupun akhirat, cobalah itu di-delete dan digantikan dengan duduk, ambil air wudu, menghadap ke kiblat, nyari tempat yang nyaman, perbanyaklah salawat atas Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun salawat dalam hal ini boleh jenengan sambi karo masak. Karo apa, Bu? Masak, atau sambi apa dalam perjalanan ke tempat
kerja, dalam perjalanan ke pasar, dimanapun insya Allah perbanyak salawat, termasuk sebelum tidur. Mulai dievaluasi berapa salawat hari ini, dan cobalah kekurangan ditutup sebelum kita tidur. Maka insya Allah kita akan mendapatkan hidup kita baik-baik saja insya Allah. Urusan kita akan apa? Mustahil orang yang diberikan salawat atas orang itu oleh Allah sampai hitungan ribuan, kok orang itu dibiarkan punya masalah, tidak akan terjadi insya Allah. Sampai terjadi ada keteledoran dalam diri kita dan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Bapak Ibu, kita kelewatan nakis sekalian. Di sebelah kanan kita Bapak Ibu, lihat itu? Ada apa itu, Bu? Itu loh yang di atas itu loh, sebelah kanan. Itu namanya Jabal Nur. Di atas sanalah Gua Hira berada. Ada yang mau naik? Tak temani? Nggih. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung itulah bagian dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala, ya dzal jalali wal ikram. Batu cadas itu tuh, yang tinggi itu menonjol itu loh. Ada banyak orang di atas. Kelihatan kan? Putih-putih orang-orang di sana. Nggih. Pada naik ya. Pagi, siang, sore, malam selalu ada. Nggih, selalu ada yang naik di sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama saudara-saudara kita dari Turki usia 90, mendekati angka 100, pakai tongkat sampai di atas sana, Masya Allah. Dalam upaya untuk tapak tilas, dan itu saya kagum luar biasa secara fisik. Usia sudah sepuh tetapi Masya Allah mentalitas mereka juara minta ampun. Sementara kita, teman-teman kita rata-rata ngos-ngosan, apalagi yang sudah kenal rokok, agak ada kesulitan. Nggih, di atas itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan nggih, masih insyaallah. Itu kendaraannya dari mana, Ustaz? Enggak ada kendaraan, mana kendaraan? Oh ini sampai itu, ada batas terakhir, mobil sampai di sana tadi. Ada rumah itu yang di sebelah bawah sebelah sana kita. Mobil bisa sampai sana di sana. Mobil bisa sampai di sana, nggih. Mobil bisa sampai di sana. Iya. Dan di atas ada yang jualan pop mie, ada yang teh. Di atas sana, di atas paling puncak sana ada pisang, ada macam-macam. Pokoknya bisa berpesta di sana insyaallah. Hanya di sana banyak kera, di atas sana banyak apa namanya? Banyak kera, dan terkadang jamaah yang teledor tasnya yang ditaruh karena dia asyik masuk ke gua direbut sama dia.
ada kamera, ada macam-macam. Dan kerannya kera pinter gitu ya. Bisa buka apa namanya? Pepsi. Iya, bisa buka aqua yang ini apa namanya masih segelan itu dia bisa buka itu. Banyak kerannya di atas, ya, butuh hati-hatian. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi di atas Jabal Nur, gua Hira itulah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Dan sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, asal muasal Kanjeng Nabi mendapatkan kenabian itu dimulai dengan satu fasilitas namanya ar-ru'ya as-sadiqah. Sebelum mendapatkan kenabian itu Nabi selalu mendapatkan mimpi. Dan setiap melihat mimpi dia terjadi dalam dunia nyata. Disebut apa? Ar-ru'ya as-sadiqah. Itu berulang Kanjeng Nabi mengalami itu. Setelah itu meningkat hubbiba ilayyal khala. Dimunculkan dalam diri beliau kecintaan untuk menyepi. Untuk apa? Berkhalwah. Apa khalwah itu? Menyepi, ya, berkhalwah. Beliau tahu-tahu muncul dalam dirinya keinginan untuk apa namanya? Menyepi. Dan itu 1 bulan dalam 1 tahun, yaitu bulan Ramadan. Itu dialami oleh beliau ketika usia beliau memasuki usia tahun 38. Ada keinginan kuat sekali untuk menyepi, menyendiri. Dan akhirnya dipraktekkan dengan cara beliau menghabiskan 1 bulan full Ramadan ada di atas Gua Hira. Dan Gua Hira itu dikenal di kalangan orang Arab kuno sebelum Kanjeng Nabi datang sebagai gua orang-orang baik. Artinya dikenal bahwa siapa pendatang ke Gua Hira itu adalah orang yang mau memperbaiki diri atau ingin meningkatkan kualitas kebaikan diri. Dan selalu orang yang dermawan. Maka muncul fenomena orang-orang berharap sedekah itu di sana sejak zaman sebelum Islam. Sampai hari ini ada. Ini kalau jenengan naik di sana sepanjang perjalanan ada apa namanya? Ya, orang-orang yang minta sedekah. Itu karena dan Rasulullah SAW membawa bekal bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga membawa bekal untuk bersedekah. Oke. Dan saya berharap Bapak Ibu ada di antara panjenengan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala segera bisa berangkat umrah Ramadan. Bukan hanya untuk umrah Ramadan tetapi untuk bersedekah di bulan Ramadan. Jadi datang ke Mekah Madinah dalam rangka apa? Bersedekah di antaranya, ya. Bersedekah di antaranya, dan itu sebuah fenomena yang sangat luar biasa kita saksikan di bulan Ramadan, orang berlomba pada sedekah. Rasulullah SAW ketika habis bekal turun mengambil bekal lagi, baik untuk sedekah maupun untuk kebutuhan sendiri. Dan begitu selama bulan suci Ramadan, mencoba untuk menemukan solusi bagi persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Beliau sumpah dengan kejahilian yang ada, tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki dan dari mana untuk diperbaikinya. Maka membawa beliau naik ke atas dan takhannos, ya, untuk beribadah dengan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, sambil tadi berharap mendapatkan solusi. Selesai Ramadan, turun kembali dan beraktivitas selama 11 bulan di tengah-tengah masyarakat. Memasuki usia 39, Ramadan lagi, beliau naik ke atas lagi dan menghabiskan 1 bulan siang malam ada di tempat itu, kurang lebih sama dengan aktivitas di tahun pertama ketika beliau mulai berkhalwah. Nggih. Tahun kedua berakhir dengan begitu saja. Masuk tahun ketiga ketika senang berkhalwah, ketika usia memasuki 40 tahun. Nah, Ramadan ketiga ketika beliau berkhalwah itulah terjadi peristiwa datang seorang laki-laki tidak pakai ta'aruf. Tidak pakai apa? Ta'aruf. Tahu-tahu muncul dan memberikan perintah, ya Muhammad, iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Dan ketika itulah beliau dengan jujur mengatakan, ma ana biqari, saya tidak mampu membaca. Ternyata kemudian orang ini menangkap beliau, merangkul, didekap sekeras-kerasnya sampai kesulitan beliau bernafas. Kata Nabi, ka'annahal maut,
Sudah, ini kayaknya saya mau dibunuh. Di tengah keputusasaan itu kemudian dilepas oleh malaikat ini, dan ternyata diperintah yang kedua, ya Muhammad iqra. Dan beliau menjawab dengan kalimat yang sama, ma ana biqari. Menjawab begitu, ternyata didekap lagi sekeras-kerasnya, bahkan lebih keras dari yang pertama. Lagi-lagi beliau merasa ka'annahal maut, ini benar-benar mau dibunuh. Terus dilepas. Dan kemudian diperintahkan yang ketiga kalinya, jawabannya masih sama, ma ana biqari, saya tidak mampu apa? Membaca. Didekap yang ketiga kalinya dengan lebih keras daripada yang pertama dan kedua. Setelah itu dilepas dan kemudian dibimbing membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, 5 kali 5 ayat itu, dan Masya Allah spontan ayat itu kayak terukir dalam benak dan jiwa beliau, langsung hafal. Begitu selesai membimbing Nabi Muhammad membaca 5 ayat itu, dia pun pergi tanpa pamitan dan membiarkan statusnya sebagai makhluk yang majhul, misterius. Nabi segera kemudian kemas-kemas dalam kondisi ketakutan dan gemetar, langsung lari pulang. Sampai di rumah ketemu dengan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, beliau berteriak, zammiluni, zammiluni, selimuti aku dan selimuti aku. Ketika itulah kemudian Khadijah radhiyallahu anha, istri yang sangat-sangat luar biasa, memenuhi permintaan suaminya dan menyelimuti Rasulullah SAW tanpa terpengaruh rasa takutnya Rasulullah SAW. Hatta dhahaba anhu ar-raw, sampai rasa takut pergi dari diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian Khadijah mendatanginya dan minta dikasih cerita tentang apa yang dialaminya di atas gua di Jabal Nur, ya, di gua Hira itu. Ketika itulah kemudian Rasulullah menyampaikan tentang prosesi tadi, kedatangan tamu nggak diundang, tanpa kenalan langsung nyuruh Iqra, dijawab tidak bisa, malah didekap dengan sekeras-kerasnya. Dan 3 kali dialami itu, kata Rasulullah SAW, laqad khasyitu ala nafsi, mulai hari ini nampaknya nyawa saya terancam oleh setan. Jadi Rasulullah sempat menduga, menyimpulkan bahwa yang melakukan itu adalah apa? Setan yang ingin mencoba membunuhnya. Dan beliau tidak lagi merasa aman setelah hari ini, bahwa mungkin akan didatangi lagi dan akan benar-benar dibunuh oleh makhluk itu. Ketika itulah Khadijah radhiyallahu anha tampil luar biasa. Dan seharusnya semua istri seperti ini gitu ya, Bu. Harusnya semua istri seperti itu. Suaminya datang ketakutan, nggak ikut ke gowo-gowo takut. Ketika suaminya punya kesimpulan yang negatif, suami istrinya tampil memberikan tafsir yang benar. Ketika mengatakan bahwa laqad khasyitu ala nafsi, ketika itulah Khadijah mengatakan, kalla ma yukhzikallahu abada, tidak bakalan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, menghinakan engkau, merendahkan engkau dengan cara seperti itu. Ma yukhzikallahu abada, innaka latasilur rahim, engkau ini orang yang senang menyambung hubungan yang terputus. Watastugul hadis, engkau orang yang setiap bicara pasti jujur. Wa tuqrid dhaif, engkau orang yang senang memuliakan tamu. Wa taksibul ma'dum, bahkan engkau mau bekerja, engkau mau bekerja agar orang yang tidak punya pekerjaan bisa makan. Jadi Kanjeng Nabi banyak bekerja untuk siapa, Bu? Membantu orang lain yang nggak ada kerjaan, dan supaya mereka bisa makan. Yang terakhir, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau adalah orang yang selalu tiba di lokasi sebagai orang yang pertama kali memberikan bantuan setiap terjadi bencana. Kapanpun, dimanapun ada bencana, engkau adalah orang yang pertama memberikan bantuan dan pertolongan. Khadijah ternyata menyimpan data kebaikan siapa, Bapak Ibu? Rasulullah. Panjenengan juga sama membawa data kebaikan suami? Ibu, panjenengan tahu keutamaan-keutamaan suami?
Bisa dikasih waktu 5 menit disampaikan. Artinya dengan data kebaikan itu beliau menolak tafsir negatif. Dikatakan tidak mungkin, ma yukhzikallahu abadan. Kalau memang Allah harus menghinakan seseorang, masih banyak objeknya di luar sana yang nggak punya semua sifat itu. Orang sebaik engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan Khadijah bukan sebagai penganut kenabian. Nabi juga baru ini sebagai tanda awal kenabiannya. Tapi subhanallah, fitrah beliau membawa beliau punya catatan tentang poin-poin kebaikan suami, dan itu dalam rangka untuk menolak pandangan negatif tentang yang bersangkutan. Oke, dikatakan bahwa dengan data itu nggak mungkin Allah menghinakan engkau. Sebaliknya kemudian beliau lanjutkan, ingin mengatakan sebetulnya Khadijah, dengan peristiwa yang engkau alami, saya yakin engkau adalah nabi yang terakhir. Tapi Khadijah karena bukan kelasnya untuk bicara itu, kata beliau, saya akan bawa engkau menghadap ke paman saya, Buhairah. Nanti dia yang akan menjelaskan bagaimana tafsir peristiwa ini. Akhirnya betul, dan dibawa oleh Khadijah. Rasulullah SAW menghadap siapa? Itu artinya Khadijah punya solusi hilangkan semua kesan negatif dan tetap memberikan keyakinan, dan inilah istri yang hebat insyaallah. Dan saya berharap kita semuanya Bapak Ibu nyuwun kepada Allah diberikan orang-orang baik seperti itu ada di sekitar diri kita. Ketika itulah kemudian ketemu dengan Buhairah, dan Rasulullah menceritakan apa yang dialaminya, dan ketika diceritai ternyata Buhairah matanya banjir air mata, dengan mengatakan, sungguh yang datang kepadamu sama persis yang datang kepada Musa sebelumnya, wahyu, dan engkau adalah nabi yang terakhir. Demi Allah, pada saat nanti engkau didustakan oleh umat gara-gara mengaku sebagai seorang nabi, dan pada saat engkau diusir dari kampung halamanmu, justru orang yang selama ini mempercayai beliau akan mengusirnya. Andai saja itu terjadi dan saya masih hidup, akan saya bela nih sampai batas, sampai mati. Buhairah akan mengatakan, saya akan bela engkau sampai akhir hayat. Ketika itulah Rasulullah SAW mengatakan, awa mukhrijiyahum, mungkinkah orang yang sangat mencintai saya, mempercayai saya, akan mengusir saya? Kata Buhairah, tidak seorang pun mengalami seperti yang engkau alami, mendapatkan seperti yang engkau dapatkan, kecuali pasti akan didustakan oleh kaumnya, pasti akan diusir oleh kaumnya dari kampung halamannya. Dan dia mengulang lagi, andai itu terjadi dan saya masih hidup, saya akan bela nih kamu sampai akhir hayat. Dan ternyata hanya beberapa hari peristiwa terjadi, Buhairah wafat, dan mulailah terjadi sebagaimana diceritakan oleh beliau dan Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir dari nabi-nabi Allah. Yang tadi berapa jumlahnya Ibu? 124.000. hadiahnya gimana? 124.000. Nggih, Masya Allah, sebuah karunia Allah yang sangat luar biasa. Keluarga yang saling topang, saling dukung, saling bekerja sama dalam cinta kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah agama. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kalau tadi kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita, anak keturunan kita sekelas dengan keluarga siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka di sini kita juga nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai suami istri, sebagai anak-anak kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kualitas kehidupan keluarga, hubungan keluarga, suami istri, orang tua, anak, dengan tetangga dan yang lain-lain sekelas yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak minta kenabiannya, kita tidak minta apa? Kenabiannya, karena nggak mungkin sudah. Andai masih mungkin kita boleh minta jadi apa namanya Bu? Jadi nabi. Tapi karena sudah tidak ada, maka yang kita minta adalah akhlaknya. Yang kita minta adalah sifat-sifat baiknya, dan itu akan diberikan oleh Allah kepada siapapun yang meminta. Oke, sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu kita dibimbing oleh Allah SWT untuk senantiasa dekat dengan wahyunya, dekat dengan ayat-ayat Al-Quran, dekat dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan itulah keluarga bahagia yang insya Allah dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak